مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik. Alhamdulillah semuanya sehat ya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu kita mulai dengan berdoa. Supaya apa? Supaya kegiatan pembelajaran hari ini kalian bisa diberikan kemudahan dan ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat. Silakan untuk ketua kelas memimpin teman-temannya berdoa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin teman-temannya berdoa dengan baik. Selanjutnya anak-anak, Pak Guru akan mengecek kehadiran. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Atas nama siapa? Fariza, Adit sama Farida. Oh, Fariza, Adit sama Farida. Keterangan? Sakit ya, bersama-sama kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit itu segera sembuh dan dapat kembali bersama-sama dengan kita melaksanakan kegiatan pembelajaran bersama-sama. Allahumma amin. Ya anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya juga kalian menata tempat duduk dulu supaya nyaman. Nanti kegiatan pembelajaran kalian bisa mengikuti dengan fokus tanpa terganggu dengan tempat duduk mungkin yang sedikit kurang nyaman atau mengganggu. Ataupun kalau ada sampah yang di meja atau di laci bisa dibuang dulu di tempat sampah. Silakan anak-anak untuk menata, dan buku-bukunya perlengkapan kegiatan pembelajaran hari ini bisa diletakkan di atas meja. Silakan. Ya,
Selanjutnya anak-anak, guru lihat meskipun masih pagi tapi kalian masih ada yang riuh ya, masih belum semangat. Pak Guru akan memberikan penyemangat bagi kalian ya. Ketika nanti Pak Guru mengucapkan tepuk tunggal, kalian bertepuk satu kali bersama-sama. Ketika Pak Guru mengucapkan tepuk ganda, maka nanti silahkan kalian untuk bertepuk 2 kali bersama-sama dan pandangan mata menuju Pak Guru. Apakah semuanya paham? Siap, paham. Ya, bagus. Kita mulai. Tepuk tunggal. Kurang bersama-sama. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Ya. Tepuk ganda. Ya. Tepuk ganda. Ya. Tepuk tangan. Tepuk. Ya. Terima kasih anak-anakku semua. Pak Guru lihat tadi yang murung ya sudah tersenyum. Tadi yang tersenyum sekarang senyumnya tambah lebar. Ya, anak-anak, Pak Guru lanjutkan. Ya. Pada pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang iman kepada hari kiamat. Anak-anak, ada yang masih ingat tidak apa itu iman kepada hari kiamat? Ya, silakan. Percaya dan meyakini bahwa hari kiamat pasti terjadi. Ya, percaya dan meyakini bahwa kiamat pasti terjadi. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman kamu. Pak Guru yakin ya, anak-anak yang lain juga pasti masih ingat ya, hanya saja mungkin malu untuk menjawab. Nah, pada pelajaran minggu lalu kita juga membuat sebuah mind mapping perjalanan dari dunia menuju ke surga. Betul atau tidak? Iya. Ya kan? Nah, pertanyaannya, kalian ingin melalui semua ini dengan mudah atau dengan sulit? Mudah. Bagaimana caranya? Caranya sesuai amal perbuatan kalian atau kita di dunia. Bagaimana? Ya dengan kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar salah satu perintah Allah yang tidak boleh ditinggalkan. Apa itu? Pak Guru akan memberikan sebuah clue. Adakah yang tahu kira-kira kita akan mempelajari materi apa? Oh, silakan. Zakat. Kurang tepat? Mungkin ada yang lain yang bisa lebih tepat lagi? Angkat tangan. Apa? Zakat fitrah dan zakat mal. Boleh juga. Tetapi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari zakat fitrah terlebih dahulu. Ya. Adakah anak-anak semua yang pernah melaksanakan zakat fitrah? Semua sudah pernah melaksanakan? Sudah. Coba ada yang bisa menyampaikan nggak pengalaman melakukan zakat fitrah itu seperti apa? Ya? Membagikan beras atau makanan pokok seberat 2,5 kilogram kepada orang yang kurang mampu. Iya, betul sekali. Berikan tepuk tangan lagi untuk teman-teman. Terima kasih. Ya paling tidak seperti itu. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih dalam apa itu zakat fitrah. Tapi anak-anak, terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan, silahkan. Karena kita kebetulan diizinkan menggunakan HP sementara waktu, silakan HP-nya dikeluarkan. Kemudian kalian mengerjakan soal pretest yang sudah Pak Guru kirim melalui grup PAI dan BP kelas 9. Pak Guru berikan waktu sekitar 5 menit saja untuk menyelesaikan. Silakan anak-anak, tidak perlu membuka buku. Ya, anak-anak semua sudah mengerjakan pretest? Sudah. Ya. Terima kasih anak-anakku semua sudah mengerjakan pretest dengan baik. Nilainya sudah masuk, sudah Pak Guru lihat. Dan selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yaitu memahami ketentuan zakat, antara lain membangun pengertian zakat fitrah, menemukan dalil zakat fitrah, menganalisis ketentuan zakat fitrah. Dan yang selanjutnya adalah mempraktikkan ketentuan zakat fitrah, yaitu dengan cara menghitung zakat fitrah. Jadi anak-anakku semua, hari ini kita
fokus pada mempelajari tentang zakat fitrah. Kita lanjutkan. Untuk tujuan pembelajarannya diharapkan setelah nanti berdiskusi dan menggali informasi, kalian dapat 1. Membangun pengertian zakat fitrah dengan benar, 2. Menemukan dalil zakat fitrah dengan tepat, 3. Menganalisis ketentuan zakat fitrah dengan benar, dan yang terakhir menghitung zakat fitrah dengan benar. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, Pak Guru memutuskan hari ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apa itu? Pembelajaran berbasis masalah. Maksudnya pripun, Pak? Maksudnya kalian dilatih bagaimana cara memecahkan suatu permasalahan. Karena ketika kalian hidup di masyarakat pasti banyak permasalahan, betul? Nah, mulai dari sini kita akan berlatih bagaimana cara memecahkan masalah. Pak, langkah-langkah kegiatannya seperti apa? Seperti ini ya, anak. Yang pertama, nanti kalian akan mengamati permasalahan. Pak Guru akan memberikan 5 permasalahan. Diamati, dipahami, oh masalahnya seperti ini. Selanjutnya, secara berkelompok kalian berdiskusi. Ketika ada masalah seperti ini, kira-kira apa yang dibutuhkan? Ya, kira-kira untuk memecahkan masalah itu apa? Setelah itu, oh kita butuh ini, ditulis, lalu dibagi tugas. Kamu harus mencari ini, mencari itu, dan ini. Apakah dipahami? Nanti Pak Guru bimbing lagi. Selanjutnya, setelah dibagi tugas, terus mencari informasi. Oh ya, kamu A mencari informasi tentang apa? Oh, kamu B mencari informasi tentang apa? Bisa mencari di buku paket, buku LKS, ataupun internet. Bisa. Semua itu nanti ditulis di lembar kerja peserta didik yang akan Pak Guru bagikan. Selanjutnya, setelah mengumpulkan data, setelah mencari informasi, dapat ditulis, terus berkumpul menjadi satu, kembali dalam meja diskusi, terus informasi yang diperoleh A, B, C, D tadi setiap kelompok lalu digabungkan, kemudian digunakan untuk memecahkan masalah. Oh, ini masalah ini berarti ketentuan di sini seperti ini. Oh, ini boleh, oh ini tidak, alasannya apa? Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya. Ya. Setelah itu hasil pemecahan masalah jawabannya ditulis, lalu dipresentasikan di depan kelas pergantian berkelompok. Ketika ada kelompok yang mempresentasikan, kelompok yang lain memberikan, mengamati dan memberikan tanggapan. Jangan diam saja. Terlebih jika jawabannya beda, itu kita harus bisa menanggapi kelompok lain dan mempertahankan pendapat kalian. Untuk selanjutnya, kita akan menganalisis dan mengevaluasi. Nah, karena ada perbedaan jawaban atau apa, aku juga akan memberikan penguatan yang benar seperti itu. Ya, perlu Pak Guru sampaikan juga, ya, bahwa untuk penilaian hari ini ada 3, ya. Yang pertama adalah penilaian sikap observasi, bagaimana kalian berdiskusi, mencari informasi seperti apa akan Pak Guru tulis. Terus nanti ada penilaian diri melalui Google Form. Selanjutnya untuk pengetahuannya yaitu berupa post test atau tadi pretest ya. Nanti ada post test yaitu berupa tes tertulis 5 soal pilihan ganda. Ya, dengan soal yang sedikit hot ya, untuk butuh pemikiran yang tinggi. Selanjutnya adalah keterampilannya Pak Guru nilai sesuai bagaimana kalian mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Bahasanya, bagaimana menyampaikannya, bagaimana cara menulisnya, bisa dibaca atau tidak. Apakah bisa dipahami anak-anak semua? Ya, terima kasih. Selanjutnya anak-anak, ya. Minggu lalu kita juga sudah membagi kelompok. Silakan sekarang kalian menempatkan diri sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan membentuk meja diskusi. Kemudian jangan lupa karena kita masih pandemi, masih jaga jarak. Silakan anak-anak untuk menempatkan diri sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Kalian sudah mendapatkan lembar kerja peserta didik atau disebut dengan LKPD seperti ini ya. Ya, silakan untuk selanjutnya kalian menuliskan identitas kalian masing-masing.
nama, kemudian kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan sana kelompok 4, ya. Kemudian sesuai dengan kelas masing-masing. Silakan anak-anak. Apakah semua sudah menulis? Sudah, ya. Tepuk tunggal. Ya, anak-anakku semua silakan memperhatikan pada tayangan yang Pak Guru sampaikan ini. Silakan yang menghadap ke belakang membelokkan badannya terlebih dulu. Kita akan memulai langkah kegiatan pertama, yaitu mengamati permasalahan. Ya. Nah, silakan Pak Guru minta tolong kepada perwakilan dari kelompok 1 untuk membaca permasalahan, yang lain menyimak. Silakan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, SMP Negeri 1 Trogomulyo biasa melaksanakan kegiatan membayar zakat di sekolah. Samuel adalah salah satu siswa kelas 8 yang beragama Kristen, ternyata ikut membawa beras seperti teman muslim yang lain dengan maksud membayar zakat juga. Bagaimana hukum Samuel membayar zakat? Berikan alasan dan jelaskan. Terima kasih. Kelompok 1 sudah mewakili untuk membaca. Sudah paham permasalahan yang pertama? Ya, ada kegiatan zakat di sekolah, ada siswa yang beragama Kristen ikut membawa beras, terus ikut membayar zakat fitrah. Itu hukumnya bagaimana? Nanti harus diberikan alasan. Sekarang mulai dalam menulis tidak menjawab iya, tidak, tapi diberikan penjelasan. Karena ini seperti itu. Apakah semua bisa dipahami? Masuk ke permasalahan yang kedua. Silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk membaca yang keras. Ya, nah, silakan dibaca. Malam takbir meninggal, apakah wajib membayar zakat? Berikan. Kita lanjut ke permasalahan yang ketiga. Silakan perwakilan dari kelompok 3 untuk membaca. Pada tanggal 7 Ramadan, keluarga Syarif pergi ke Masjid Istiqlal untuk membayarkan zakat fitrah pada amil zakat. Bagaimana hukumnya membayar zakat fitrah pada waktu tersebut? Berikan alasan dan jelaskan. Terima kasih. Kelompok 3 sudah mewakili membaca. Ya, yang lain untuk perhatikan PPT ya. Untuk yang permasalahan yang keempat, silakan dari kelompok 4 mewakili untuk membaca. Pak Amir akan membayarkan zakat fitrah untuk dirinya dan keluarganya. Ia membayar zakat fitrah dengan sejumlah uang sesuai dengan harga beras di daerahnya. Apakah zakat fitrah yang dibayarkan Pak Amir yang berikan pendapatnya? Ya, soalnya adalah Pak Amir membayar zakat fitrah dengan menggunakan jagung ya, dengan menggunakan jagung. Nah, kira-kira betul atau salah zakat fitrah dengan menggunakan jagung itu? Berikan alasannya. Ya. Terus selanjutnya permasalahan yang kelima. Silakan, ada yang ingin ya. Terima kasih, silakan. Haji Syah memiliki keluarga besar yang terdiri dari 2 orang tua, 1 istri dan 4 anak. Pada akhir bulan Ramadan, Haji Syihab akan mengeluarkan zakat fitrah untuk keluarganya. Berapa banyak zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh Haji Syihab untuk semua anggota keluarga? Tentang anak-anak semua, itu tadi kelima permasalahan yang harus diselesaikan. Langkah yang selanjutnya adalah kalian akan mengidentifikasi masalah dengan berdiskusi. Nah, kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan tadi, informasi apa yang kalian butuhkan? Ya, informasi apa yang kalian butuhkan? Ditulis di situ. Setiap anak menuliskan di pada LKPD masing-masing kira-kira informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Setelah itu ketua kelompok memimpin untuk membagi tugas. Ya, bagi tugas kamu mencari ini, mencari ini, mencari ini. Silakan Pak Guru beri waktu sekitar 5 menit untuk menentukan informasi yang harus didapatkan atau yang harus diketahui untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Silakan. Terima kasih anak-anak. Sudah dibagi? Sudah. Ya. Selanjutnya anak-anak, silakan untuk mengumpulkan informasi tadi yang ditulis yang dibutuhkan. Oh,
butuh pengertian zakat fitrah, oh butuh syarat wajib zakat fitrah, oh butuh itu. Silakan anak-anak kemudian melakukan mencari informasi sesuai dengan pembagian tugas yang sudah diberikan. Mencarinya informasi di mana, Pak? Tolong diperhatikan di sini semuanya. Mencari informasinya di mana? Di buku LKS ada misalnya. Di buku paket juga silakan. Ataupun karena kita diizinkan menggunakan HP, kalian bisa juga browsing menggunakan internet. Ya, apakah semuanya paham? Ya, silakan anak-anak untuk mencari informasi, kemudian ditulis pada nomor 3. Ya, informasi yang didapatkan setiap anggota kelompok. Silakan. Apakah sudah selesai mendapatkan informasi yang dibutuhkan semuanya? Sudah ketemu semua informasi yang dibutuhkan? Sudah ditulis pada lembar kerja? Oke, selanjutnya anak-anak semua, saatnya untuk mengolah informasi, digabungkan. Kamu dapat apa? Kamu dapat apa? Kamu dapat apa? Digabungkan, ya, digabungkan. Terus kemudian digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, masalah pertama diamati kembali, disesuaikan dengan informasi, cocok enggak? Ya, setelah itu diberikan jawabannya pada lembar kerja yang disediakan. Anak-anak semua, pada lembar kerja halaman 4 di situ sudah ada masalah 1, masalah 2, masalah 3, masalah 4. Itu kolom yang digunakan untuk menulis hasil diskusi, jawaban dari permasalahan yang kamu berikan. Kalau soal per 1 ya menulisnya di masalah 1. Jawaban soal kedua yang biasanya di masalah 2. Apakah sudah paham? Ya. Sekarang saatnya untuk berdiskusi, silahkan dimulai. Ya. Semua kelompok, semua anggota kelompok harus memberikan kontribusi terhadap kelompoknya. Silakan anak-anak. Silakan hasil diskusinya difoto, kemudian dikirimkan Pak Guru melalui WA. Nanti fotonya akan Pak Guru tampilkan sehingga kalian dalam presentasinya nanti akan mudah. Dan kelompok lain juga akan bisa membaca, menyimak apa yang kamu presentasikan. Apakah semuanya paham? Ya, paham. Silakan nanti presentasi dimulai dari kelompok 4. Kelompok yang lain Pak Guru harapkan nanti untuk mengamati, menyimak, ya, dan nanti memberikan tanggapan jika mungkin ada yang belum sesuai dengan hasil diskusi dari kelompokmu, ya. Seperti itu. Presentasi yang pertama kita mulai dari kelompok 1. Silakan waktu dan tempat Pak Guru persilakan. Perwakilan. Silakan.
tidak sah karena syarat-syarat muzaki atau orang yang membayar zakat harus beragama Islam, sedangkan Samuel non-Muslim. Masalah yang kedua, tidak wajib membayar zakat karena jika seseorang meninggal setelah masuk waktu maghrib atau memasuki tanggal 1 Syawal harus ditunaikan zakat fitrah atasnya. Masalah 3, pada tanggal 7 Ramadan keluarga Syarif membayar zakat fitrah. Dia membayar zakat fitrah pada waktu awal Ramadan atau disebut juga dengan waktu tajil. Dan waktu tajil hukumnya diperbolehkan sejak awal bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Masalah yang keempat, Pak Amir membayar dengan sah karena jagung yang termasuk makanan pokok dan 2,5 kg. Masalah yang kelima, beras harus dibayarkan Pak Haji Sihab sebesar 20 kg beras karena jumlah keluarganya ada 8 dan setiap orang membayar 2,5 kg. Sekian, terima kasih. Masalah 1, perlu diketahui bahwa syarat mendapatkan adalah orang muslim, karena zakat orang kafir tidak boleh diambil karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun harta yang dikeluarkan orang muslim tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah 2, Pak Budi ada diadakan karena beliau meninggal pada 9 malam takdir, sedangkan waktu membayar zakat masih ada dari bulan dari keturunan sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Masalah 3, membayar zakat sunnah karena zakat adalah Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Ada pertanyaan? Ya, ulangi. Ya, apakah ada pertanyaan? Ya, dari kelompok 1 silakan. Ulang. Apakah ada pertanyaan? Ya, dari kelompok 1 silakan. Yang nomor masalah 3, ya. Jawabannya kok sah. Hukum membayar zakat fitrah pada akhir amil zakat adalah sah karena zakat fitrah yang diwajibkan. Padahal yang ditanyakan adalah hukum waktunya. Ini sedangkan amil zakat itu tidak nyambung ya. Silakan diberikan penjelasan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya kerja kami. Masalah pertama, tidak sah karena tidak memenuhi syarat wajib. Di dalam syarat wajib beragama Islam mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Sedangkan Samuel merupakan orang yang berbeda agama dengan kita. Jadi tidak sah. Terima kasih. Ya, apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ya, silakan kelompok 3. Saya 8 kali 2,5 kg sama dengan 20 kg. Itu kok 17,6 kg gimana? Oh, ya, baik. Itu merupakan salah hitung. Jadi tadi yang saya sampaikan cuma liternya saja, bukan kilonya. Iya. Bukan, tidak ada pertanyaan lagi. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Bisa kembali ke Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, sekarang kita sesuaikan jawabannya. Kira-kira sesuai dengan dengan hasil diskusi kita. Ya, bisa disimak semuanya ya. Yang pertama,
Pengertian zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam karena telah selesai puasa Ramadan. Ya. Adapun dalilnya, ya, dari Ibnu Abbas, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang berpuasa. Kewajiban zakat fitrah berlaku bagi setiap muslim yang merdeka dan punya makanan pada malam hari raya Idul Fitri. Yang menanggung membayar zakat siapa? Kalau ada yang meninggal, maka keluar. Syarat wajib zakat. Siapa yang berhak membayar zakat? Siapa? Satu, beragama Islam. Soal pertama, Samuel beragama Kristen. Hukumnya apa? Tidak sah. Ya, karena tidak beragama Islam. Yang kedua, orang itu hidup sewaktu terbenam matahari terakhir bulan Ramadan. Paling tidak sampai itu. Nah, soal nomor 2, Pak Rudi wafat pukul 9. Kira-kira pada waktu maghrib hidup atau tidak? Hidup. Wajib bayar zakat atau tidak? Wajib. Itu ya. Yang ketiga, mempunyai buat biaya makanan. Selanjutnya, ini rukun zakat fitrah ya. Kita lanjutkan. Ya. Yang digunakan untuk zakat fitrah menurut para ulama itulah bahasa Arab sana satu shot, itu seperti ya kira-kira 2,5 kg makanan pokok. Pak Amir membayar dengan jagung. Nah, kira-kira sah atau tidak zakat yang dibayarkan Pak Amir? Pak, jagung makanan pokok. Pertanyaan saya, apakah sehari-hari kalian memakan jagung? Apakah memakan beras? Boleh nggak kalau sehari-hari kita makan beras sedang zakat fitrahnya kita makan jagung? Iya. Harusnya ada penjelasan. Ketika Pak Amir sehari-hari makannya jagung, boleh zakat fitrah pakai jagung. Tapi kalau sehari-hari makannya beras, maka harus pakai beras. Tidak sah jika dia pakai jagung. Tolong Mas, Mbak, yang dulu, jangan berisik. Apakah bisa dipahami? Ya. Kalau Pak Amir makanannya sehari-hari beras, bagaimana hukumnya berarti? Tidak sah. Kalau sehari-harinya makannya jagung? Bisa diterima? 2,5 kg kali berapa orang tadi keluarga Pak Haji? 8. Nanti berapa kilogram? Ya. Terakhir, waktu pelaksanaan zakat fitrah. Ada waktu takjil, ada waktu wajib, ada waktu afdhal. Sejak awal bulan Ramadan sampai dengan sholat Idul Fitri boleh, terserah. Sebelum ya, maksudnya sebelum. Boleh. Ini ada waktunya sendiri. Kalau sampai awal sampai akhir itu waktu takjil, maghrib sampai subuh itu waktu wajib. Kalau setelah subuh sampai sholat Id waktu afdhal. Sah semua Pak? Ya sah saja. Tadi Pak Haji Syarif, Pak Syarif membayar pada tanggal 7 Ramadan. Sah atau tidak? Sah. Karena apa? Masuk pada waktu takjil. Seperti yang dijelaskan kelompok tadi. Apakah semuanya paham? Ya. Pak, pahalanya besar yang mana? Ya Allah yang menentukan. Yang penting sah. Orang memilih awal, orang memilih tengah, orang memilih akhir. Kenapa? Nah, sesuai. Ya paling bagus memang ini mepet alat sholat itu. Ini kira-kira banyak juga yang mungkin takut lupa karena mungkin sedang menyiapkan baju barunya, sibuk mandi, sibuk masak. Sudahlah, daripada lupa maka zakat di tengah-tengah atau di tengah. Sampai di sini pahami anak-anak semua? Ya anak-anak, setelah ditulis evaluasinya silakan kalian kembali ke tempat masing-masing. Selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah sebagai muslim kita wajib membayar zakat fitrah sesuai dengan ketentuan syariat. Baik waktunya kapan harus jangan sampai telat. Kalau sekarang bayar zakat fitrah sah enggak? Kenapa? Karena bukan bulan Ramadan. Saya bayar pakai rambutan boleh enggak? Kenapa? Karena bukan makanan pokok saya. Ya, itu ya. Terus itu kesimpulannya. Selanjutnya, waktunya untuk post test. Silakan disiapkan HP-nya. Ada 5 soal
pilihan ganda. Pak Guru share, Bapak Guru share di grup PAI dan BB kelas 9 ya. Silakan untuk dikerjakan dengan baik. Semuanya paham? Ya. Ya, sudah selesai semuanya? Sudah ya? Ya, terima kasih. Selanjutnya tidak lanjut, hasil penilaian pengetahuan akan disampaikan pada hari besok ya, pada istirahat pertama. Yang nilainya KKM atau lebih akan Pak Guru berikan tugas pengayaan biar nilainya lebih baik. Dan nanti yang nilainya di bawah 70 maka akan Pak Guru berikan remedial. Apakah bisa dipahami? Ya, bisa. Ya, anak. Terus untuk selanjutnya refleksi. Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, apa pengalaman yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Permasalahan akan cepat mudah dan selesai secara cepat jika kita mengerjakan dengan bersama-sama atau dengan diskusi. Iya, ternyata permasalahan itu akan cepat selesai jika kita kerjakan secara bersama-sama, termasuk dalam metode diskusi. Apakah model ini bisa kita gunakan dalam pertemuan yang akan datang? Bisa. Kebetulan minggu depan kita akan mempelajari tentang materi yang tidak jauh lah dari zakat fitrah, yaitu zakat. Seperti apa materinya? Tunggu pada pelajaran yang akan datang. Ya, terima kasih anak-anakku semua sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Tadi Pak Guru lihat Diva ya sangat aktif bertanya. Maka Diva Pak Guru berikan penghargaan, silakan untuk memimpin temannya untuk berdoa pada akhir kegiatan pembelajaran. Yuk, siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih Diva sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, demikian pembelajaran hari ini anak-anak semua. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang dengan materi yang baru dan pastinya sangat baru. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.